Tsubasa di sini. Nah, akhirnya nih, setelah kebanyakan libur akhir-akhir ini, karena Oda yang cukup sibuk dengan live actionnya, disertai banyak hal-hal luar biasa dari One Piece beberapa minggu ini. Seperti kemarin live action yang sangat luar biasa, lalu juga opening dari animenya yang sangat mantap sekali. Yang sejujurnya ini definisi opening One Piece yang paling baik. Yang untuk spoiler kali ini pun bahkan bisa dibilang cukup telat, ya mungkin telat sehari lah. Karena biasanya untuk spoiler itu rilis di hari Senin malam atau mungkin Selasa subuh lah. Tapi sekarang ini saya bikin skrip untuk spoilernya di Selasa malam tanggal 12 sambil nunggu jam 12 dari event tahunan nih dari perilisan Apple iPhone. Pagi-pagi hari ini bangun udah keluar ringkasan lengkap untuk chapter 1092. Makanya yang tadinya ini adalah spoiler akan kita ubah menjadi full One Piece saja ya. Nah, jadi oke lah, kita akan langsung saja membahas untuk isi chapter kali ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta bantu subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, mari siapin kopi, jangan lupa ini besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter 1092 ini adalah Sang Tirani yang mengamuk di insiden Mary Joyce. Ya, dari judul cukup jelas lah ya, kita bisa tahu siapa yang dimaksud dari Sang Tirani tersebut. Karena benar saja di sini kita mendapatkan jika Kuma yang sedang mengamuk di Mary Joyce sana. Yang berarti momen terakhir yang kita lihat saat dia memanjat redline dan sempat terhambat, benar saja dimana kita mendapatkan mini time skip selama 1 malam berhasil membuat Kuma untuk sampai ke puncak redline tersebut. Dimana Kuma menggunakan serangannya yang bernama Ursa Shock, yang ini sebenarnya salah satu serangan terkuat di serial One Piece ini dan berhasil meratakan penjaga-penjaga dari Tenryubito, yang bahkan beberapa dari Tenryubito pun ada yang terluka akibat serangan tersebut. Yang sejujurnya ini sangat gila sekali. Dan dikatakan Akainu dia datang untuk menghentikan Kuma ini. Tapi Akainu pun berbaca ke diri sendiri, kenapa boneka tanpa kesadaran seperti Kuma ini bisa ada di Mary Joyce. Yang akhirnya dia pun bertarung menghadapi Kuma dan berhasil melelehkan sebagian muka dari Kuma ini dan juga kakinya menggunakan serangan yang bernama Meigo. Dimana itu adalah serangan kuat yang kalau kalian ingat dulu bahkan berhasil menghilangkan sebagian muka dari Shirohige tanpa bekas. Ups, ini mungkin buat membaca manga ya, karena di anime tidak ada momen luar biasa seperti itu. Dimana untuk Kuma sendiri dia tidak bertahan, tetapi dia hanya kabur dan menghilang saja, dan beberapa Tenryubito pun berteriak kepada Akainu karena gagal menangkap Kuma tersebut. Yang sepertinya dampak pernyataan perang oleh revolusioner sebelumnya dengan membakar makanan di sana pun membuat persediaan dari makanan di Mary Joyce sana sedang dalam keadaan yang sangat krisis. Dan kita pun mendapatkan sedikit flashback dari Akainu saat dia menangkap Bonne 2 tahun lalu. Di situ Akainu berkata kalau ayahnya alias Kuma atas keinginannya sendiri dia menerima untuk diubah menjadi robot modifikasi. Dimana sih ada sedikit bahasan menarik tentang semua hal ini, tapi kita akan lanjut dulu ya untuk bahasan dari chapter dulu. Dimana di sini juga kita mendapatkan momen yang sudah kita tunggu sejak lama sekali, yang tentu saja itu adalah duel Luffy versus Kizaru yang menjadi penutupan di chapter lalu dengan kata-kata luar biasa epic dari Bakasencho kita. Katanya dia sudah 100 kali lebih kuat dengan cara menendang Kizaru tepat saat dia sampai di bagian Labo Pass. Di sini pun kita mendapatkan kalau Luffy sudah berubah ke mode Snake Man-nya, yang sejujurnya cukup masuk akal ya untuk melawan karakter dengan kecepatan luar biasa seperti Kizaru. Tentunya butuh serangan yang sangat cepat juga. Ya samalah seperti Katakuri, walau dia tidak secepat itu, tapi penglihatan Kenbun-nya yang sangat luar biasa, maka kecepatan menjadi privilege yang sangat baik dibandingkan mode Gear Force yang lainnya. Di sini Kizaru menciptakan cahaya di kedua tangannya dan menahan semua serangan-serangan dari Snake Man Luffy ini menggunakan lengannya tersebut. Dia pun berkata, "Kau sangat kuat dalam bertarung ya, sesuai ekspektasi dari seseorang yang berhasil mengalahkan Kaido." Kizaru pun dia terbang sangat jauh dari Pulau Egghead untuk menyiapkan serangan lanjutannya, dan sambil mengcasting serangannya dia pun berkata, "Speed is power." Ya benar, sebelumnya di Sabondi dia juga pernah berkata hal yang cukup serupa, yaitu speed is swag, dan sekarang speed is power. Dimana Kizaru pun melancarkan serangan tersebut dan menendang Luffy di mode Snakeman-nya dengan kekuatan penuh, yang pastinya ini adalah salah satu one hell of attack yang
diterima oleh Luffy juga. Luffy pun terpental melewati Vega Force dan benar saja robot tersebut pun hancur berkeping-keping, di mana Franky yang katanya masih ada dalam robot, dan kita bisa melihat sedikit flashback ketika Vegapunk menunjukkan Vega Force ini kepada Kizaru, di mana Sunny baik-baik saja karena dia terlempar ke awan pulau, dan Bone yang sadar dia pun mencoba menyerang Kizaru, yang Kizaru pun di sini berkata lagi, ternyata kau sudah tumbuh besar. Jangan paksa aku untuk melukai orang-orang yang aku kenal di misi ini. Bone pun ditendang oleh Kizaru dan terkena barier dari Pulau Egghead, yang ini seharusnya dampaknya cukup mantap ya, tapi kita masih belum tahu nasib dari Bone ini seperti apa. Kizaru pun berpindah dengan sangat cepat ke ruangan kontrol di Labo Pes dan bahkan tepat di sebelah Vegapunk. Tapi di penutup chapter yang luar biasa pun, sepertinya Luffy yang sebelumnya terpojok di mode Gear 4-nya, dia pun akhirnya berubah kembali dan masuk ke mode Gear 5-nya. Ya emang kebiasaan Oda lah, momen-momen epic gini selalu disamakan dengan momen epic juga yang akan terjadi di animenya, dimana minggu depan yang tepat di hari perilisan dari chapter 1092 adalah finale dari Luffy versus Kaido di Onigashima dengan bajrangannya ya, yang bahkan mungkin beberapa sedikit pendapat saya sudah saya sampaikan di post komunitas yang wah ini sangat mantap sekali, terutama terkait episode sebelumnya juga. Nah, kembali ke chapter. Di sini Luffy yang di mode raksasa memegang Kizaru dengan tangannya. Lagi-lagi Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, dan Edisa pun kaget di ekspresi kartun ala Gear 5 biasa. Dan yang menarik adalah tepat setelah itu, saat Drums of Liberation alias detak jantung Luffy dari nikahnya muncul, robot kuno yang ada di bagian Fabrio Pes di bawah terbangun atau cahaya keluar dari matanya, yang mengindikasikan jika dia aktif, yang kok bisa seperti itu. Oke, mungkin sebenarnya itu adalah bahasan singkat yang kita dapatkan dari rangkuman untuk chapter 1092, tapi lagi-lagi bukan review namanya kalau nggak ada analisis singkatnya. Pertama akan kita bahas dulu ya dari judul di chapter ini, yang lagi-lagi ini tepat seperti prediksi kita di video review lalu, dimana chapter 1092 pasti akan berjudul tentang Kuma yang boom sudah kudagu akhirnya berhasil lagi. Dimana dua chapter sebelumnya dari 1090 dengan judul Admiral Kizaru dan 1091 dengan judul Sentomaru, dimana jika kita ingat arc dari Sabuon Galuh terdapat 3 orang yang memporak-porandakan kru dari topi jerami dan memiliki urutan masuk yang sama. Pertama adalah Kizaru, lalu ada Sentomaru, dan terakhir adalah datangnya Kuma. Nah, itulah sebenarnya asal muasal kenapa saya kepikiran untuk memprediksi jika judul untuk chapter 1092 pasti akan tentang Kuma yang wow, wadidaw sekali karena tepat sasaran. Nah, lalu kalau kita tarik lebih jauh lagi, di mana kita mendapatkan mini time skip tadi selama 1 malam dari saat Luffy yang sampai Egghead tiba-tiba tarung lawan Seraphim dan tahu-tahu sudah selamat semua. Hal ini juga sama untuk Kuma yang awalnya dia dari Kamabaka, tahu-tahu ada di Mary Joyce Panjat, dan sekarang tahu-tahu sudah ada di atasnya. Nah, menurut saya mini time skip ini juga akan sama untuk kasus dari Dragon yang awalnya dia bareng Kuma di Kamabaka, tahu-tahu dengar cerita Sabo, dan bahkan tahu-tahu dia menghilang di timeline saat ini ketika diperlihatkan keadaan di seluruh dunia, terutama di Kamabaka. Dengan Akainu yang dikatakan menghentikan Kuma di Mary Joyce setelah mini time skip, apakah juga akan datang untuk menyelamatkan sahabatnya sesama founder dari revolusioner ini? Karena bukankah polanya sangat menarik sekali? Trio Monkey sudah berhadapan dengan trio Admiral generasi pre-time skip, mulai dari Monkey the Girl versus Aokiji atau Kuzan baru-baru ini, lalu juga sekarang Monkey D. Luffy versus Kizaru, yang bahkan tinggal bos-bosnya nih, yaitu Monkey D. Dragon versus Admiral Akainu. Yang kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan inilah bagian yang paling menarik, robot kuno berhasil nyala karena mendengar Drums of Liberation Nika, dimana satu fakta yang kita tahu adalah sebelumnya robot ini tidak bisa menyala karena sumber daya yang tidak diketahui bahkan oleh seseorang seperti Vegapunk. Nah, dengan dia yang saat ini menyala hanya karena mendengar detak jantung Nika, apakah ternyata jangan-jangan memang hanya itulah sumber daya dari robot kuno ini, alias hanya mendengar detak jantung tersebut? Yang sejujurnya ini sangat aneh sih, alias kurang masuk akal. Tapi jika dia nyala, itu bakal jadi hal yang sangat bagus mengingat
saat Luffy sudah kehilangan resource yang luar biasa di bagian bawah terkait Marty yang kembali memihak Angkatan Laut, yang bahkan Vega Force robot yang digunakan untuk membuat mereka kabur akhirnya hancur juga. Jadi menurut saya, jika robot ini sangat kuat, dia akan menjadi sumber daya yang luar biasa untuk menahan para Angkatan Laut dan banyaknya orang di bagian bawah. Yang bahkan kalau kalian sadar, paralelnya adalah robot ini 200 tahun yang lalu menyerang Mary Joyce yang sama dengan apa yang kita lihat dari Kuma di chapter ini, yang Oda emang selalu mantap. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah, kalau dia sumber dayanya hanyalah detak jantung dari Nika saja, yang berarti 200 tahun yang lalu ada orang yang sempat mengawakeningkan buah iblisnya dong, karena dia sempat aktif dan tiba-tiba mati begitu saja. Yang ini sebenarnya akan menjadi bahasan menarik dan akan kita coba bahas di video terpisah ya. Jadi pastikan subscribe di channel Devil Nomi. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Karena Oda juga sudah minta maaf karena kebanyakan libur di kemarin-kemarin, maka minggu depan tidak ada libur guys. Santuy, kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Dan buat kalian juga yang kemarin ketinggalan promo Mega Sale Day di 99, jangan khawatir. Masa promo diperpanjang khusus untuk Our Bestseller saja sampai tanggal 13 hari ini terakhir. Punya kucing tidak terurus, boleh kali pinjam 100 anjay. Karena all item semuanya hanya di 99.000 saja. Jadi buruan check out sekarang sebelum harganya naik lagi. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.